Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Madira Martin, atau yang biasa dipanggil Eci, dengan NIM 219624414, Fakultas Ekonomi dan Sosial, dengan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini, Eci akan sedikit membagikan tentang apa saja sih etika bermedia sosial, atau apa saja cara agar kita menjadi orang yang bijak dalam menggunakan sosial media. Sebelum masuk pada etika media sosial, kita harus tahu dulu sih, apa sih media sosial itu? Media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunanya agar dapat berkomunikasi secara virtual. Media sosial juga merupakan sarana kita untuk bertukar informasi, untuk berkomunikasi tanpa adanya halangan jarak dan waktu. Jadi dalam media sosial kita tidak dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun kita dapat mengakses media sosial. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dalam setiap aktivitas pasti ada saja etika yang membersamainya. Begitupun dengan bersosial media. Walaupun kelihatan sepele atau biasa kita lakukan sehari-hari, bermedia sosial tentu saja memiliki etika ataupun aturan yang berlaku di dalamnya. Agar kita menjadi netizen yang baik, kita harus mengerti apa saja sih yang boleh ataupun yang tidak boleh kita lakukan di media sosial. Termasuk etika yang pertama, di media sosial kita harus menggunakan komunikasi yang baik. Kita tahu bahwa pengguna media sosial itu sangat banyak, tidak hanya berasal dari Indonesia ataupun suatu daerah, tapi pengguna media sosial bisa bahkan tersebar di seluruh dunia. Bisa dibayangkan, bila kita tidak menggunakan cara berkomunikasi yang baik, dikhawatirkan sang penerima pesan akan salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Karena di media sosial kita tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tapi kadangkala kita juga dapat berperan sebagai pemberi informasi. Jadi tetap gunakan cara berkomunikasi yang baik untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, kita perlu memfilter apa saja sih yang akan kita posting atau yang akan kita bagikan, karena kita tidak boleh membagikan postingan ataupun foto ataupun media-media seperti video yang mengandung kekerasan, pornografi, dan juga sara. Sebelum menyebarkan informasi, pastikan dulu kita memfilter atau menyaring apa saja sih yang boleh disampaikan pada khalayak umum, apakah itu pantas kita sebarkan ataupun tidak. Jadi misalnya kita memfoto korban penganiayaan ataupun kecelakaan, tentu saja kita harus memfilter apakah ini boleh diposting atau tidak, karena jika kita sembarangan posting sama saja kita melanggar ataupun dapat menyinggung perasaan pihak-pihak tertentu. Yang selanjutnya adalah menjaga privasi. Media sosial itu bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Dan pengguna media sosial itu tidak semuanya adalah orang baik. Jika kita dengan secara gamblang memberikan informasi pribadi tanpa adanya perlindungan atau pengamanan, kita membagikan informasi secara berlebihan seperti alamat rumah secara lengkap ataupun nomor rekening ataupun sandi, dikhawatirkan akan terjadi peretasan akun ataupun penyalahgunaan akun yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Jangan sembarangan memberikan informasi-informasi pribadi di media sosial. Yang selanjutnya adalah tidak menyebarkan hoaks. Pastikan berita ataupun informasi yang akan kita bagikan itu terbukti kebenarannya. Sebelum kita menyebarkan, sangat baik atau sangat disarankan untuk melakukan cross-check terlebih dahulu. Misal dalam skala kecil seperti grup keluarga ataupun grup RT ataupun grup dusun, sebelum menyebarkan suatu informasi, kita harus melakukan cross-check ataupun kita harus mencocokkan suatu informasi atau berita dengan media ataupun sumber yang kredibel. Jadi sosial media
dikhawatirkan dapat menjadi sarana penyebaran hoaks yang paling cepat. Karena hanya dalam satu kali klik kita dapat membagikan informasi ke banyak orang. Selanjutnya adalah menghargai karya orang lain. Di media sosial itu banyak sekali orang yang membagikan karya yang mereka ciptakan, seperti dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk foto, video, dan sebagainya. Sebelum kita mengunggah kembali postingan milik mereka, pastikan kita untuk meminta izin terlebih dahulu dari sang pencipta atau sang seniman. Juga kita mencantumkan sumber apabila kita memposting ulang, karena itu merupakan bentuk kita menghargai sang pencipta atau sang seniman. Tentu saja kita dalam membuat karya itu pasti ingin dihargai. Nah, itu dia merupakan macam-macam etika ataupun aturan bersosial media agar kita menjadi orang yang bijak dalam menggunakan sosial media. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila banyak salah saya menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.